sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Sepanjang waktu Tuhan pegang tangan kita dan di hari ini terbukti kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerahkan ibadah online kita pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pekan ini. Tuhan sudah memegang kami. Dan di hari ini Tuhan kami bersyukur masih ada kesempatan kami beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari Bapa beracara atas ibadah kami. Dan kami menyerahkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa, Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Amin saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu, dan mari berikan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, ya ku
melalui hidup, melalui pujian yang kita akan angkat di hadapan Tuhan. Amin. Allah sumber kekuatan kita, batu karang kita yang teguh, tempat perlindungan yang maha tinggi adalah Allah kita. Amin. bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Sebab daripada mula ada kelegaan dan kehidupan. Bahwa kami terus mendekat kepada-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu,
Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Pimpinlah Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita yang menakutkan dan seringkali terjadi di dalam keluarga-keluarga konflik sendiri karena banyak macam-macam krisis, tantangan, kehidupan dan macam-macam yang terjadi. Pemerintah menganjurkan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, ibadah di rumah. Itu sebabnya GBS Kebunton ada live streaming, supaya jemaat Tuhan bisa tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan dan ibadah di rumah masing-masing. Dan ibadah yang di rumah ini pernah dialami bagaimana pemazmur, yaitu dia mengatakan di Mazmur 133, sebagai satu nyanyian, dia mengatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam nyanyian Daud ini, dia memuji dan menyanyikan dalam ziarah
Dan seringkali dilakukan di mana pujian itu ada di Yerusalem, di ibadah. Karena tempat yang dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Daud menyadari bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Konteks saudara-saudara di sini, Daud tahu bahwa saudara-saudara ini ada di dalam satu keluarga yang kalau hidupnya rukun, hidupnya ada di dalam satu unity, persatuan, itu sungguh amat indah dan baik. Daud pernah mengalami di mana dia memiliki istri yang banyak, dia memiliki anak-anak yang banyak, bahwa keluarga yang dialami Daud bermacam-macam pengalaman. Pernah Amnon memperkosa Tamar. Dalam satu keluarga terjadi suatu yang tidak baik. Akhirnya Absalom, dia membenci Amnon. Ada pembunuhan di antara keluarga. Dan Daud pernah mengalami tidak enaknya kalau anak mengusir orang tuanya keluar dari istana. Dan Daud menderita di dalam perjalanan lari karena Absalom menjadi raja. Dan pengalaman-pengalaman Daud sampai pada masa tuanya, Adonia dengan Salomo. Adonia ingin menjadi raja, tapi Daud sudah menjanjikan Salomo yang menjadi raja. Dan Salomo yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya ada perpecahan di antara pengikut Adonia dan Salomo. Yoab akhirnya dibunuh juga. Dan saudara, Daud pernah melihat hal pengalaman ini. Maka dia menyanyikan pujian ini dengan satu pernyataan yang jelas. Kalau di dalam satu keluarga itu hidup rukun, itu sungguh amat indah. Dan akhir-akhir ini karena ada live streaming, dianjurkan untuk ibadah di rumah masing-masing. Bersyukur GBS Kepunton ada yang menggunakan home cell, yaitu ibadah di rumah-rumah. Dan ini untuk membangun satu keluarga yang tetap takut akan Tuhan, tetap memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Keluarga yang di sini adalah keluarga yang paling kecil, yaitu keluarga di rumah masing-masing. Tapi di dalam Yesus, kita tahu persis ada keluarga yang saling berkumpul, yaitu di bait Allah. Keluarga-keluarga yang lebih banyak lagi, yaitu ada di gereja lokal. Gereja lokal masing-masing adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang terus beribadah pada Allah. Dan di dalam Yesus Kristus, tidak cuma gereja lokal, tapi ada gereja yang universal. Semua saudara di dalam Yesus Kristus. Karena gereja-gereja Tuhan adalah gereja yang satu tubuh Kristus. Semua menyembah pada Yesus yang sama. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, Allah Sang Mesias. Dan inilah ibadah yang bersama-sama yang dilakukan sekarang ini di rumah masing-masing. Dan nanti apabila keadaan sudah memungkinkan, ada di gereja masing-masing, ada di rumah sebagai keluarga, di gereja lokal sebagai keluarga yang lebih besar, dan di gereja yang universal, gereja yang adalah keluarga yang lebih besar lagi di dalam Yesus Kristus. Dan Daud menegaskan
Kalau di dalam keluarga itu ada persatuan, ada kerukunan, itulah yang sungguh amat baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Seringkali di dalam keluarga-keluarga ada konflik, ada yang tidak rukun, ada yang saling membunuh, saling membenci. Di dalam satu keluarga ada kakak membenci adik gara-gara warisan, gara-gara harta, gara-gara pekerjaan. Dan seringkali itu terjadi. Apabila itu terjadi, pasti tidak ada yang indah, tidak ada yang baik. Dan saya pernah ketemu seorang ibu yang istrinya adalah pelayan Tuhan. Dan ibu itu satu saat telepon, "Bro, ke tempat kami." Ya, saya datang dengan istri saya. Saya mendengar satu keluhan dan ibu ini menceritakan bagaimana bapaknya harus meninggalkan rumah untuk berselingkuh dengan wanita lain. Dan wanita yang dia selingkuhi katanya sudah punya anak. Akhirnya keluarga ini kacau. Keluarga ini berantakan. Ibu ini dengan penuh keluh kesah. Dan dia mengatakan, ini bapak yang dulunya dipakai Tuhan, penuh dengan urapan, akhirnya meninggalkan selingkuh dan hubungan seks dengan orang lain. Waktu itu saya tanya, "Bu, kok bisa begitu? Kenapa?" Ternyata kalau malam seling setel video porno. Dan karena melihat video porno ini, akhirnya bapaknya cari wanita lain. Dan sungguh kasihan. Dan banyak kasus di dalam keluarga-keluarga yang mengalami konflik, mengalami pertentangan anak dan bapak, ibu dengan anak dan seterusnya. Dan itu yang pernah dialami Daud pun, maka Daud mengatakan sungguh amat baik dan sangat indah apabila saudara bersama-sama hidup dengan rukun, hidup dalam kesatuan. Dan Daud memberikan ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, kalau keluarga-keluarga itu hidup rukun, hidup dalam kesatuan, dia mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Ya, minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh dari janggut Harun ke leher jubahnya. Dan ini menunjukkan minyak yang dipakai imam besar Harun adalah minyak yang terbaik, minyak yang paling berharga, minyak sebagai minyak urapan yang penuh kesucian. Dan minyak ini sering dipakai juga untuk pesta-pesta pernikahan. Maka Daud melihat bahwa keluarga-keluarga yang rukun dan hidupnya ada dalam persatuan, seperti minyak itu yang meleleh. Dia berlimpah-limpah dan penuh dengan urapan kekudusan, kesucian. Dan ini pada waktu minyak itu meleleh, Harun meresponi yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan sukacita, dengan berlimpah-limpah ada di dalam keluarga-keluarga yang hidup rukun. Dan saat ini keluarga-keluarga yang ada dalam persatuan, dalam ibadah rumah masing-masing, kalau terus ada dalam kesehatian, maka itulah sukacita yang dari Tuhan. Dan ilustrasi yang kedua, Daud mengatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Atas gunung-gunung Sion seperti embun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon ada yang
jelaskan sekitar 900 meter di atas permukaan air laut. Gunung ini tinggi dan bukit-bukit Sion dengan jarak yang cukup jauh. Dan ini embun ada dalam salju yang begitu indah. Dan kalau embun itu turun ke bukit-bukit Sion, maka itu airnya terus akan mengalir ke Sungai Yordan. Sungai Yordan sangat bergantung pada saat-saat kekeringan, saat-saat dibutuhkan, bergantung dengan tetesan embun ini. Sehingga ini menjadikan satu kehidupan yang terus ada di Sungai Yordan. Dan umat Israel ditopang dengan kehidupan ini. Dan itulah satu berkat. Ya, embun itu yang indah tapi terus mempunyai dampak bagi umat Israel. Kehidupan itu. Jadi saudara-saudara, Daud menggambarkan kalau keluarga-keluarga yang hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan, maka dia penuh dengan kehidupan, penuh dengan berkat-berkat itu, kehidupan. Dan inilah yang dikatakan Daud. Maka bagaimana membangun supaya keluarga-keluarga hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan. Maka kita bisa melihat satu referensi yang dialami Daud sebagai satu gambaran keluarga-keluarga yang akan datang. Akan terjadi keluarga-keluarga yang luar biasa rukunnya. Maka ada satu referensi dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ada ibadah-ibadah yang tiap-tiap hari dilakukan di rumah masing-masing. Yaitu saat Petrus berkhotbah di loteng Yerusalem. Dan Petrus memberitakan satu berita yang perlu didengar oleh orang-orang yang hadir di Yerusalem. Pada waktu hari Pentakosta itu, semua dari berbagai suku dan berbagai kalangan kumpul di Yerusalem. Dan sebagian bermacam-macam bahasa. Tapi Petrus bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti dengan mereka. Dan Yesus Kristus disampaikan oleh Petrus. Bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan, dijadikan Tuhan dan Kristus. Dialah juru selamat. Dan kalau kamu bertobat, kalau semuanya percaya Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Mereka yang mendengar berita keselamatan dari Petrus, mereka memberi diri dan semua dibaptis. Jumlahnya 3.000 orang. Dan dari 3.000 orang itu, setelah mereka dibaptis, dia menjadi satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Maka persekutuan akan terjadi apabila setiap pribadi memiliki roh Kristus. Maka di dalam roh Kristus yang sama, Paulus menjelaskan di Efesus pasal 4, bahwa kita memiliki satu Tuhan, satu Allah, satu roh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak memiliki perbedaan, baik latar belakang, baik suku, baik bahasa, baik sosial ekonomi, baik intelektual. Tapi di dalam Yesus Kristus kita disatukan oleh roh Kristus. Maka inilah keluarga-keluarga di dalam Yesus Kristus. Hanya saat ini ada yang ditempatkan di keluarga masing-masing, ada di gereja lokal masing-masing, ada di gereja yang universal. Live streaming di dalam kebaktian ini. Saudara yang ada di rumah masing-masing, biarlah tetap beribadah, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari live streaming ini. Supaya kita tetap ada di dalam kesatuan. Dan memberi kiat-kiat bagaimana supaya tetap dalam kesatuan. Hidup yang rukun. Yang pertama,
setelah mereka menerima Yesus dan dibaptis di dalam Yesus Kristus, mereka masing-masing bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu di dalam pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan inilah kebenaran. Saudara yang ada di rumah masing-masing bisa mendengarkan live streaming khotbah ini. Saudara akan mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selain dari live streaming ini, saudara bisa menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya dalam keluarga ini disatukan persepsi, disatukan pandangannya, disatukan di dalam pemikiran, supaya kebenaran Kristus ini yang membuat satu. Kebenaran firman Tuhan ini, prinsip-prinsip bisa mengubah karakter, etika, hidup, supaya kita satu dalam prinsip-prinsip kebenaran. Saudara, rumah Obed-Edom, waktu menerima tabut Allah itu, Daud melihat dan dia ambil tabut Allah, pindah ke kota Daud. Mengapa? Karena di rumah Obed-Edom ada tabut Allah. Rumah ini rumah yang diberkati Tuhan. Karena ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga-keluarga. Disitulah ada berkat kebenaran firman Tuhan. Sehingga meminimalis untuk konflik karena beda ideologi, beda prinsip, beda sudut pandang, beda pemikiran. Karena dalam keluarga dia bisa satu karena kebenaran firman Tuhan. Dan ini membuat orang-orang sungguh hidup rukun dan bahagia. Hidup yang sangat indah. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana bisa hidup itu di dalam kesatuan. Kisah 2 menjelaskan bahwa mereka bertekun dalam persekutuan, dalam kesehatian, hidup sehati dengan tulus ikhlas, masing-masing ada dalam persekutuan yang erat, yaitu dia disatukan dalam Yesus Kristus. Satu prinsip yang ada di Kisah Rasul, apa yang kamu punya, aku punya, aku punya, kamu punya, itu menunjukkan pola hidup di dalam persekutuan yang saling membangun, saling melayani, saling memberikan kasih, saling perhatian, saling mengutamakan orang lain, yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Maka di dalam persekutuan yang indah seperti ini, maka disitulah sungguh amat indah dan sangat baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mereka yang ada di Kisah Rasul, bagaimana terus ibadah yang terus dibangun supaya membangun kesatuan dan hidup rukun dalam keluarga-keluarga itu, yaitu dia bertekun di dalam doa. Semua berdoa, sama-sama berdoa. Saudara, mereka sudah ada di rumah masing-masing tiap-tiap hari berdoa. Kalau Tuhan Yesus menjanjikan 2-3 orang sepakat berdoa dalam nama Yesus, Yesus hadir di situ. Mereka bisa sehati karena dia berdoa. Dia bisa tanya, kebutuhanmu apa? Kebutuhan saya apa? Kebutuhan anak apa? Kebutuhan anak yang satu apa? Saling mendoakan. Mendoakan dengan syafaat. Mendoakan orang lain. Tetangga-tetangga didoakan. Oh, gereja-gereja didoakan. Saudara-saudara seiman didoakan. Bangsa, negara, pemerintah, pimpinan-pimpinan, kepala-kepala negara didoakan. Semua yang ada dalam masalah, semua didoakan. Keluarga-keluarga yang berdoa bersama-sama, mereka akan menjadi sehati.
mereka menjadi kesatuan, mereka akan hidup dengan rukun. Pada saat dia berdoa, mereka juga memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat mereka menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, maka hanya satu yang ditinggikan, yaitu Yesus Kristus. Kalau semua menyembah dan memuji Yesus yang satu, maka keluarga ini akan menjadi sehati. Keluarga-keluarga ini akan terus dibangun kesatuannya. Dan kalau terus dia berdoa, sedikit-sedikit berdoa, maka semua akan sehati. Tidak akan muncul konflik dan dosa. Ini yang dilakukan di dalam Kisah Rasul untuk memenuhi apa yang disampaikan Daud. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara tinggal bersama dengan rukun kesatuan. Maka yang berikutnya kita bisa melihat bahwa mereka dengan pujian, penyembahan, ada firman Tuhan, ada persekutuan, dan ada doa, dan mereka terus beribadah tiap-tiap hari. Maka ada satu dampak. Ada dampak yang terus diyakini apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Daud mengatakan di dalam Mazmur 103:3, saya melihat beberapa nats Alkitab hanya terdapat di Mazmur 103:3 ini, yang Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Diperintahkan Tuhan ke tempat orang-orang yang bersekutu, yang dengan rukun, dengan kesatuan. Tempat orang-orang yang beribadah dengan rukun, dengan kesatuan. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, kalau kepala negara, raja, presiden memerintahkan segala sesuatu, pasti semuanya akan ditaati. Tidak ada yang bisa melawan, karena ini perintah dari atasan. Dan kalau kita melihat janji Tuhan ini, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat ke sanalah, itu berkat pasti datang ke sana. Ke tempat orang-orang yang hidupnya rukun dan penuh kesatuan. Tuhan akan perintahkan berkat itu. Berkat inilah yang dicari oleh manusia. Ada berkat rohani, ada berkat keselamatan, ada berkat-berkat jasmani. Dan salah satu berkat yaitu kesehatan. Ada pelindungan dari kesehatan, hidup sehat, penuh damai sejahtera, sukacita, aman, tentram, dan Tuhan memberkati. Tidak ada satu kekurangan apapun. Dan Tuhan kalau sudah memberkati keluarga-keluarga yang hidup rukun dan damai ini, maka seperti yang ada di Kisah Rasul pasal 2, mereka semuanya disukai oleh semua orang. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat dan orang lain bertemu dengan keluarga-keluarga, dia menyukai. Dan banyak orang akan diselamatkan karena dia bisa membagi untuk orang lain. Gereja GBS Kepunton dengan adanya pandemi COVID ini, kita bisa melihat Bapak Gembala dengan semua staf, semua jemaat bisa membagi alat-alat kesehatan, dana untuk para medis, para dokter, rumah sakit. Ini membagi bagian orang-orang yang memerlukan, dan ini menjadi satu wujud bahwa Tuhan sudah perintahkan berkatnya ke sana. Maka keluarga-keluarga akan memberkati orang lain. Tetangga-tetangga bisa diberkati karena Tuhan sudah memberkati. Ini bagian kita masing-masing. Dan banyak orang menyukai. Dan banyak orang akan diselamatkan.
satu teman. Teman ini sebelumnya tidak percaya Yesus karena dia belum kenal siapa Yesus. Dan dia punya teman yang akrab dari keluarga Kristen. Dan satu saat teman saya ini diajak temannya yang keluarga Kristen ke rumahnya. Dan waktu dia bersaksi, waktu dia masuk di rumahnya ini, teman ini, begitu dia masuk, ketemu orang tuanya, dia merasakan di dalam rumah ini adalah damai sejahtera, hidup yang rukun dalam keluarga. Dan dia mulai menganalisis, mengobservasi, meneliti, ada apa ini? Apa rahasianya? Keluarga ini penuh damai, sampai dia merasakan satu kedamaian, sukacita. Dia mencari, dan akhirnya ketemulah rahasianya bahwa keluarga ini rukun di dalam Yesus Kristus. Keluarga ini hidup dalam kesatuan Yesus Kristus. Maka dia akan menarik banyak orang untuk datang pada Yesus. Tapi sudah sebaliknya, kalau keluarga-keluarga itu konflik, keluarga-keluarga itu penuh dengan masalah, satu dengan yang lain penuh dengan kebencian, penuh dengan hantaman, pertentangan, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya kita saatnya meniru nasihat dari Daud, bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya, supaya saudara hidup damai sejahtera, hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup menjadi berkat untuk orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Ambil keputusan saat ini. Saudara hidup dalam kesatuan dalam Yesus Kristus. Tekun terus mempelajari, melakukan firman Tuhan. Tekun terus dalam persekutuan rumah-rumah yang ada di keluarga masing-masing. Tekun terus dengan pujian dan penyembahan. Dan tekun terus dengan sharing, membagi, memecahkan roti. Dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara bertekun, dan semua terus bertumbuh, maka janji Tuhan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, setiap anak-anak-Mu mengerti dan mengimani, dan memilih hidup bersama-sama dengan rukun dan kesatuan di dalam Yesus Kristus, dengan terus bertekun dalam firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, pujian dan doa, bertekun dengan memecah-mecahkan roti, sharing, membagi-bagikan. Dan biarlah Tuhan, janji Tuhan tergenapi buat setiap keluarga yang saat ini mendengarkan streaming khotbah ini. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa setiap keluarga-keluarga. Tuhan terus lindungi dan Tuhan terus sertai. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat diberkati Tuhan, kita bersuka cita, bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Haryono. Di mana dia sudah menyampaikan bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan yakin percayalah berkat Allah akan menyertai, mengikuti setiap orang-orang yang bertumbuh bersama dengan dia. Dan jangan lupa saudara, minggu yang akan datang tanggal 31 Mei, firman Tuhan untuk ibadah online sore akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Heri Susanto. Kami undang Anda kembali bisa ikut serta dalam ibadah online sore yang akan datang ini. Mari kita akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin kami percaya Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami,
menumbuhkan iman kami, menguatkan roh kami, sehingga kami boleh ada dalam kasih karunia-Mu senantiasa. Kami boleh bertumbuh dalam iman rohani kami, sehingga kami yakin, kami percaya, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima, berkat Allah, penyertaan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pertolongan mereka akan Tuhan adakan. Kesehatan mereka akan Tuhan berikan. Berkat Allah akan juga Tuhan curahkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati tiap rumah tangga dan keluarga kami, suami, istri, orang tua dan anak-anak. Tuhan akan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Karena itu yang jemaat diberkati Tuhan. Marilah kita menerima berkat oleh bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.